Ya, oke. Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas kisi-kisi UTS. Jadi kisi-kisi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kisi-kisi itu adalah bahan-bahan yang penting yang nanti akan menjadi pertanyaan untuk UTS. Nah, ada beberapa poin penting sudah saya bagikan ya. Nanti kita akan bahas. Terus yang kedua agenda kita adalah perencanaan pelaksanaan UTS dan UAS. Karena dari pengurus kemarin sampaikan bahwa tanggal 5 September itu adalah batas penyerahan nilai. Jadi diharapkan sebelum tanggal tersebut ya 5 September kita sudah bisa selesaikan semuanya ya. Nah, sebetulnya kan untuk materi kita sudah selesaikan ya. Kita sudah selesaikan materi, cuman kita belum UTS dan UASnya. Nah, ini nanti kita akan sama-sama merencanakan kapan ya untuk pelaksanaannya. Terus yang ketiga, formulir feedback atau evaluasi. Nah, kita kan sudah sama-sama belajar selama dua semester ya, dua semester. Nah, dari saya pribadi, saya ingin minta tolong teman-teman untuk memberikan evaluasi gitu ya. Mungkin Anda ada saran atau ada masukan apa, nanti bisa Anda sampaikan. Nah, untuk ini nanti saya akan buatkan formulir di Google ya, Google Doc. Anda tahu ya, pernah pakai ya Google Doc ya. Halo, halo, tes tes 1 2 3. Tes, halo, tes. Tes 1, halo, halo. Tes, halo, halo, tes. Tes 1 2 3. Oh, oke. Bisa ya? Oke, kalau saya lanjutin kira-kira mati soalnya ini kok sinyalnya kok merah. Oke, bisa ya. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, sampai evaluasi ya. Jadi nanti saya buatkan formulir feedback via Google Doc. Nanti Anda tinggal ngisi aja ya. Terus ini sebetulnya nggak paksaan, nggak wajib ya. Kalau Anda mau ada masukan atau saran atau apa untuk saya ya, untuk saya pribadi, nanti Anda bisa tulis ya. Terus nanti di formulir tidak dilengkapi nama, jadi Anda bebas nanti mau sampaikan apa saja. Jadi kan nggak perlu malu gitu, karena saya nggak tahu siapa yang menyampaikan. Ataupun kalau memang Anda mau menyampaikan apa secara terbuka gitu ya, nanti mungkin bisa saya kasih kolom nama, tapi Anda bisa tulis atau terserah Anda kosongi atau Anda pakai nama samaran boleh ya. Yang penting di sini saya bisa mendapatkan feedback atau tanggapan dari teman-teman di sini tentang ya bagaimana saya mengajar, tentang penyampaian materi dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan saya post di grup. Oke. uh, Sebelum kita membahas, mungkin kita ke itu dulu aja, ke perencanaan pelaksanaan UTS ya, perencanaan pelaksanaan UTS dan UAS. Sebetulnya rencana saya itu UTS nanti saya adakan hari Selasa, UASnya hari
Kamis. Rencana saya. Ya, UTS-nya hari Selasa, UAS-nya hari Kamis. Terus untuk waktu pengerjaannya, saya beri waktu 2 jam. Nah, untuk teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada usulan nih? Ini rencana saya ya. Nanti kalau teman-teman ada usulan boleh disampaikan. Jadi rencana saya UTS itu hari Selasa. Ya, UTS. Wah, ini kok jadi lemot nih. UTS itu Selasa. Iya, minggu depan. Selasa minggu depan. Oke ya. Oke. UTS-nya Selasa. Nanti soal akan saya posting di Facebook, di grup. Nanti untuk waktu pengerjaan saya kasih waktu 2 jam. Cukup ya. Soalnya nggak susah kok. Pokoknya kalau Anda mengikuti kisi-kisi pasti bisa. Ya. Di UTS-nya Selasa itu soal akan saya posting. Soal akan saya posting jam 21.00. Terus nanti untuk batas pengumpulannya sampai jam 23.00. Ya, 23.00. Terus untuk UAS-nya hari Kamis sama jamnya 21.00 sampai 23.00. Nah, nanti saya akan buat soalnya di menggunakan Google Maps. Jadi seperti itu ya, Lause ya, seperti siapa? Lause Melisa. Jadi nanti seperti itu, Anda tinggal milih, nanti pilihan ganda kok. Bukan pilihan ganda sih. Nanti saya buat pernyataan, nanti Anda lihat pernyataan ini salah atau benar. Ya, itu aja. Ya, Anda cuman ngeklik benar atau salah pernyataannya. Ya, untuk UAS Kamis jamnya sama. Ini lemot, nggak tahu karena koneksinya atau laptop saya yang lemot. Tadi sih nggak lemot, tiba-tiba lemot. Ya, jadi soalnya via Google Doc. Soal via Google Doc. Ya, Anda nanti tinggal ngeklik aja. Kalau sudah Anda klik jawab semuanya, lalu Anda tinggal send, ya, submit. Anda kirimkan ke saya. Jadi Anda tidak susah lagi kan? Oke, saya tambah ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Saya sampai jam 12. Oke, tidak apa-apa. 00 ya. Sampai jam 00. 21 sampai jam 00. Sebetulnya gampang kok. Percayalah padaku gitu ya. Soalnya gampang, kalau Anda ngikutin kisi-kisi pasti bisa. Oke. Saya buat 0 sampai jam 12 ya. Jam 21 sampai jam 00. Sampai di sini ada biar koreksinya lebih gampang juga ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak?
Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke, oh ya, poin satu lagi yang perlu dibahas. Jadi kan sebelumnya ada pertemuan yang itu ya, yang saya cancel ya, soalnya kan saya berhalangan. Nanti rencana setelah kita selesaikan UTS dan UAS, saya mau adakan kelas tambahan. Ya, tapi mungkin kita akan bahas hal lain, misalnya bahasa Inggris gitu ya, atau apa yang mungkin bisa saya bantu nanti Anda bisa sampaikan aja. Ya, gitu ya. Nanti pokoknya akan ada kelas tambahan. Nah, itu terserah nanti Anda mau pakai kelas apa, kesepakatan Anda saja ya. Jadi kita sesuaikan jadwal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masuk saya sebentar. Pak, itu taran aja soalnya pelajaran lain banyak tugas dan UAS. Maksudnya apa ini? Mbak Eka nih maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Terus Bu Ica udah nggak ngajar lagi ya Pak? Saya kurang tahu. Kalau bahasa Inggris kita udah selesai. Ya terserah lah. Pokoknya kita ketemu lah. Mau bahas apa sembarang gitu ya. Atau mungkin nanti bisa juga nonton apa gitu ya. Saya ada beberapa film bagus. Mungkin kita bisa nonton film sama-sama, terus kita coba mengkritisi atau apa menyampaikan pendapat atau apa, pokoknya have fun lah ya, have fun. Nanti untuk materi gampang bisa diatur ya, yang penting nanti diadakan kelas tambahan. Oh ya, enggak apa-apa, kelas tambahannya nanti gampang, nggak harus sekarang ya. Kalau Anda sudah kelar semua, sudah nyantai, ya oke, nanti bilang ke saya, Pak, kelas yuk ya, tinggal kita adakan kelas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, nanti untuk pelajaran tambahan gampang kita atur nanti ya. Setelah UTS, setelah UAS nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi saya ada beberapa film bagus sih, short film gitu loh, short film tapi menyentuh ya. Nanti bisa kita nonton sama-sama. Nanti mungkin bisa juga apa filmnya menginspirasi, memberikan inspirasi. Asiknya nanti setelah UTS sama UASnya selesai ya, jadi lebih nyantai ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita bahas ke kisi-kisi ya. Ada yang sudah baca-baca atau malah mungkin sudah mengerjakan? Ada nggak? Oke, terbaca ya ini kisi-kisinya terbaca ya. Anda bisa baca ya di layar. Oke, nomor satu saya tunjuk aja ya biar cepat. Nomor satu tadi yang absen pertama itu Mbak Eka nih ya. Oke, nomor satu
Coba Mbak Eka bantu jawab. Litos artinya apa? Spare artinya apa? Ya. Jawabannya apa Mbak Eka nih? Litos itu Anda bisa temukan jawabannya di halaman 35. Nggak 100% akan keluar ya, tapi kurang lebih seperti ini gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Gimana nih Mbak Eka nih? Jawabannya apa nih nomor 1? Wah, kok menghilang. Oke. Kalau Mbak Eka nggak ada, saya lempar deh ke Mbak Lisa. Coba Mbak Lisa, nomor 1 apa? Anda bisa temukan jawabannya di halaman 35. Gampang sekali nih, sebetulnya Anda nggak harus baca di modul, tahu ya kan. Waktu PTM, waktu di KDI itu sudah sempat saya jelaskan ya. Jadi kalau litos itu artinya ini, kalau sphere itu artinya ini, terus atmos itu artinya ini, sphere itu artinya ini. Ya, litos itu artinya batuan, ya betul. Terus sphere artinya lapisan. Jadi litosfer itu artinya apa Mbak? Artinya lapisan batuan. Ya, lapisan batuan. Oke. Terus nomor 2. Oh, nomor 2 Mbak Santi deh. Oke. Nomor 2 Mbak Santi coba. Ketebalan litosfer adalah titik. Ketebalan litosfer adalah titik. Jadi lapisan batuan di permukaan bumi itu ya, itu ada ketebalannya. Nah, ketebalannya itu berapa? Seberapa tebal? Yuk Mbak Santi, yuk nomor 2 jawabannya apa? Nggak ada nih. Oke, saya tunjuk lainnya deh, Mbak. Siapa? Mbak Lala Wiwi. Oke, Mbak Lala Wiwi coba. Jawabannya apa, Mbak? Atau yang tahu langsung jawab deh. Ya, yang tahu langsung. Oh, ini sudah dijawab. 1200 ya. Jadi ketebalan litosfer atau lapisan batuan itu adalah 1200 km. Jadi kalau 1200 km itu kira-kira ya, kira-kira itu kalau nggak salah itu dari Taiwan ke Jakarta. Taiwan Jakarta itu kira-kira 1200. Enggak ya? Enggak. Kira-kira dari Taiwan ke Hong Kong. Itu sekitar ketebalannya itu sekitar segitu. Ya, kira-kira segitu. Dari Taiwan ke Hong Kong itu sekitar 1000-an tuh. Nah, itu jaraknya atau ketebalan dari litosfer. Oke. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Yo, yang nomor 3 yang mau jawab silahkan langsung jawab aja. Nanti kita kelasnya pokoknya 90 menit ya, sampai 90 menit.
Ya, betul. Jadi lapisan batuan itu ya, lapisan bumi itu ada dua macam, lapisan sial dan lapisan sima. Nah, sial itu bukan sial nggak beruntung ya, sial itu singkatan dari silisium dan aluminium ya. Kemudian kalau sima itu silisium dan magnesium ya. Itu adalah komposisi lapisan bumi. Ingat-ingat ya, sial dan sima. Yuk, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, ini ada gambar, tapi gambarnya kecil banget nih. Yuk, pertanyaannya apa yang dimaksud Mohorovičić discontinuity? Nah, itu Anda bisa temukan jawabannya di halaman 35. Di modul halaman 35. Sebetulnya di gambar itu juga ada sih. Ini, tepatnya ini, yang warna hitam ini. Nah, itu adalah Mohorovičić discontinuity. Apa? Mohorovičić discontinuity itu apa? Ayo, yang tahu siapa? Mohorovičić discontinuity itu apa? Ayo. Silakan yang tahu langsung dijawab. Ya, betul. Bukan siam ya, sima ya. Jadi Mohorovičić discontinuity itu adalah seperti itu ya, pembatas ya, zona pembatas antara batas sial dan sima. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa lapisan bumi itu terdiri dari dua ya, sial dan sima. Nah, pembatasnya itu namanya Mohorovičić discontinuity. Nah, kenapa namanya Mohorovičić? Karena penemunya adalah Mohorovičić ya. Dia orang, biasanya namanya kayak gini tuh orang Rusia ya. Biasanya orang Rusia ini namanya seperti ini. Oke. Lalu kita lanjutkan ke nomor 5. Rebutan enggak apa-apa, yang tahu langsung jawab ya. Yang tahu langsung jawab. Oke, number 5. Lapisan sial. Lapisan sial dibedakan menjadi dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. Ya. Ayo apa? Ada dua macam, ada dua bagian ya. Di lapisan sial itu ada dua bagian, titik-titik dan titik-titik. Ini bukan kandungannya Mbak ya, Mbak Lingding nih, Mbak Lingding. Nah, ini maksudnya bukan kandungannya ya. Ya, ini betul jawaban Mbak Minji Lotus nih. Jadi lapisan sial itu ada dua bagian ya, ada kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua itu letaknya ya di daratan ya, di daratan benua itu. Nah, itu benda padat yang terdiri atas batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kerak samudra. Nah, kalau kerak samudra itu lebih empuk ya daripada yang ini tadi, kerak benua. Jadi kalau kerak benua itu kan batuannya sifatnya keras, karena yaitu batuan beku granit itu kan sifatnya keras. Nah, kalau di kerak samudra ini batuannya tetap padat tapi tidak sepadat yang kerak bumi, karena ini berasal dari endapan ya, batuannya ini berasal dari endapan. Oke, betul. Nomor 6. Ya, kita lanjutkan ke nomor 6. Menurut proses terjadinya batuan pembentuk litosfer itu terbagi menjadi 3 golongan. Apa, dan apa.
Ya, itu Anda bisa temukan jawabannya di modul. Ya, sebetulnya ada di modul 36 ya, sampai modul 38 ya. Wah, ini Mbak Dinda Arema ini cepat nih ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah, ya Mbak Minsi juga betul nih ya, Mbak Lala juga ada jawab. Dia ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kalau batuan beku, yang namanya kan beku itu berarti membeku. Nah, proses terjadinya tuh karena adanya pembekuan. Nah, pembekuan apa? Pembekuan itu lava ya. Lava itu lahar itu ya, yang nyembur dari gunung itu kan. Nah, itu membeku. Nah, benda atau lava yang membeku ini kemudian membentuk batuan beku. Nah, yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen atau istilah lainnya itu batuan endapan. Ya, batuan endapan. Artinya proses terjadinya karena mengendap gitu ya. Karena mengendap. Jadi dari batuan beku kemudian mengalami pelapukan. Nah, dari pengalaman pelapukan itu kan jadi kecil-kecil tuh ya. Nah, mungkin ada yang dibawa angin, ada yang dibawa air. Nah, karena jadi proses fisika dan kimiawi, batuan ini kemudian mengendap. Ya, mengendap itu berarti gumpal gitu ya. Menggumpal menjadi halo. Oh, bisa ya, menjadi batuan. Nah, batuan yang seperti ini adalah dinamakan batuan sedimen atau batuan endapan. Nah, yang ketiga adalah batuan metamorf. Metamorf itu artinya malihan atau beralih. Malih itu kan berarti berubah bentuk gitu kan, dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk berikutnya. Nah, sama ya, jadi batuan beku ini itu adalah perubahan baik dari batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami suatu proses ya, bisa karena panas atau tekanan. Batuan beku dan batuan sedimen itu kemudian berubah bentuk ya, menjadi batuan metamorf atau batuan malihan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Batuan yang terbentuk dari pembekuan lava disebut batuan apa? Tadi sudah saya jelaskan. Batuan yang terbentuk dari proses pembekuan lava. Jawabannya apa? Batuan yang terjadi karena proses pembekuan lava, namanya apa? Tadi sempat saya jelaskan ya. Itu Anda bisa temukan jawaban di halaman 36. Halo. Halo, tes 1 2 3. Halo.